Di suatu negeri yang makmur dan kaya, ada seorang raja yang dikenal sebagai Raja Harun al-Rasyid. Sang raja memerintah dengan bijaksana, tetapi kadang-kadang ia mudah tersinggung, terutama oleh kecerdikan seorang pria yang bernama Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang cendekiawan yang cerdik, humoris, dan memiliki akal yang luar biasa tajam. Kepintarannya seringkali membuat sang raja terhibur, tetapi ada kalanya juga membuatnya jengkel. Pada suatu hari, seorang menteri kerajaan yang iri hati terhadap Abu Nawas berbisik kepada Raja Harun al-Rasyid, "Paduka, selama ini Abu Nawas hanya mempermainkan kita dengan kecerdikannya. Mungkin sudah waktunya untuk menyingkirkannya sebelum ia semakin berani dan menjadi ancaman bagi kerajaan." Raja yang sedang dalam suasana hati buruk pun langsung termakan hasutan itu. Ia memanggil prajuritnya dan memerintahkan, "Tangkap Abu Nawas. Aku ingin mengujinya sekali lagi. Jika ia gagal kali ini, aku akan menghukumnya dengan hukuman mati." Para prajurit segera mendatangi rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Tanpa perlawanan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis dan mengikuti mereka ke istana. Sesampainya di hadapan raja, Abu Nawas pun bertanya, "Wahai Paduka, apakah gerangan yang menyebabkan hamba dipanggil?" Raja menatapnya tajam dan berkata, "Aku ingin mengujimu, Abu Nawas. Jika kau gagal, maka hukumanmu adalah kematian." Abu Nawas mengangguk, "Baiklah, Paduka. Apakah ujian yang akan hamba jalani?" Sang raja tersenyum licik dan berkata, "Aku ingin kau pergi ke padang pasir yang luas itu dan membawakan aku angin. Aku ingin melihat bagaimana kau menangkap angin dalam wadah dan membawanya kepadaku. Jika kau gagal, hukuman mati menantimu." Abu Nawas tahu bahwa ini adalah tugas yang mustahil, tetapi ia tidak menunjukkan ketakutan sedikitpun. Dengan senyum percaya diri, ia berkata, "Baiklah, Paduka. Hamba akan menjalankan tugas ini dengan sebaik mungkin." Kemudian, Abu Nawas berangkat menuju padang pasir. Selama 3 hari, ia mengembara, berpikir keras tentang bagaimana ia bisa keluar dari situasi ini. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan seorang pedagang yang membawa kantong-kantong besar dari kulit kambing. "Wahai pedagang, apakah engkau menjual kantong kulit itu?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja, Tuan." "Apa yang ingin kau lakukan dengan kantong ini?" balas pedagang itu. Abu Nawas tersenyum. "Aku ingin mengisi kantong ini dengan angin dan membawanya kepada raja." Pedagang itu tertawa, tetapi ia menjual kantong itu kepada Abu Nawas. Kemudian, Abu Nawas naik ke bukit pasir dan mulai meniupkan angin ke dalam kantong tersebut. Setelah kantong-kantong itu terisi udara, ia segera menutupnya rapat-rapat. Dengan penuh percaya diri, ia kembali ke istana dan menyerahkan kantong-kantong itu kepada Raja Harun al-Rasyid. "Paduka, inilah angin dari padang pasir yang Paduka minta." Sang raja tertawa meremehkan. "Mana mungkin kau bisa membawa angin? Buka kantong itu." Abu Nawas membuka salah satu kantong, dan seketika itu juga angin keluar, menerpa wajah sang raja. Raja tercengang. "Kau benar-benar membawa angin. Baiklah, aku membiarkanmu hidup kali ini." Namun, menteri yang iri hati masih belum puas. Ia kembali menghasut raja. "Paduka, jangan tertipu oleh tipu daya Abu Nawas. Beri dia tugas yang lebih sulit." Raja berpikir sejenak, lalu berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Aku punya satu tugas terakhir untukmu. Jika kau gagal, kau akan dihukum mati. Aku ingin kau menangkap matahari dan membawanya kepadaku." Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, Paduka. Hamba akan melaksanakan perintah ini." Keesokan harinya,
Abu Nawas membawa sebuah cermin besar dan pergi ke puncak bukit di luar kota. Saat matahari terbit, ia mengarahkan cermin itu sehingga sinarnya memantul ke arah istana. Cahaya terang langsung menerangi balairung kerajaan, membuat sang raja terkejut. "Paduka," kata Abu Nawas, "inilah matahari yang Paduka minta. Hamba menangkapnya dalam cermin dan membawanya ke istana." Sang raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Aku akui kecerdikanmu kali ini. Aku tidak akan mencoba membunuhmu lagi. Sebaliknya, aku ingin kau tetap di istanaku sebagai penasihat kerajaan." Menteri yang iri itu hanya bisa menggigit jari, sementara Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak hanya dikenal sebagai pria cerdik, tetapi juga sebagai seseorang yang bisa menghadapi segala tantangan dengan kecerdikan dan kebijaksanaan. Di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang raja yang dikenal bijaksana namun juga gemar menguji kecerdikan rakyatnya, terutama Abu Nawas. Pada suatu hari, sang raja mengundang Abu Nawas ke istana dengan sebuah tantangan yang sangat aneh dan menggelikan. "Wahai Abu Nawas, aku punya masalah besar. Tadi pagi, aku tak sengaja mengeluarkan kentut yang sangat bau hingga para pelayanku pingsan. Aku ingin engkau mencari cara agar kentutku bisa menjadi harum. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang melimpah. Jika tidak, bersiaplah menghadapi hukuman." Abu Nawas terperangah mendengar permintaan nyeleneh itu, tetapi ia tidak boleh menolak perintah raja. Dengan kepala yang terus berpikir, ia meminta waktu 1 hari untuk mencari solusinya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sebuah kantong berisi bunga dan rempah-rempah wangi. Raja menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana cara mengubah kentutku menjadi harum, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum licik. "Sangat mudah, Baginda. Namun sebelum aku menjelaskan, izinkan aku membuat sedikit percobaan," katanya. Ia mengambil kantong yang berisi bunga melati, cendana, dan minyak wangi. Lalu, ia mendekati raja dengan hati-hati. "Baginda, sebelum mengeluarkan kentut, hiruplah aroma dari kantong ini dalam-dalam." Raja menurut. Ia mencium aroma wangi itu dengan penuh kenikmatan. Kemudian, Abu Nawas meminta sang raja untuk mengeluarkan kentut. Begitu sang raja kentut, Abu Nawas dan para hadirin langsung menutup hidung dengan tangan, tetapi mereka pun tertawa. "Baginda, apa yang Baginda cium sekarang?" tanya Abu Nawas. "Aku mencium wangi bunga dan rempah-rempah ini," jawab sang raja. "Itulah jawabannya, Baginda. Jika ingin kentutmu harum, hiruplah sesuatu yang harum sebelum mengeluarkannya," ujar Abu Nawas sambil tertawa. Semua yang hadir ikut tertawa. Sang raja terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sebagai hadiah, ia memberikan Abu Nawas kantong emas dan membebaskannya dari hukuman. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Sang raja masih ingin menguji Abu Nawas lebih jauh dengan teka-teki lainnya. Teka-teki raja. Setelah kejadian kentut harum, raja kembali memanggil Abu Nawas dan memberinya 3 teka-teki aneh. Apa yang bisa naik tanpa pernah turun? Apa yang bisa dibagi tetapi tetap utuh? Apa yang bisa menghilang ketika disebut? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ia tahu jawabannya. "Baginda, jawaban dari teka-teki pertama adalah usia. Usia kita selalu bertambah tetapi tidak pernah berkurang." Raja mengangguk kagum. Untuk teka-teki kedua, jawabannya adalah ilmu dan kebijaksanaan. Semakin kita membaginya kepada orang lain, semakin berkembang dan tetap utuh. Raja tersenyum lebar.
Dan teka-teki terakhir, jawabannya adalah keheningan. Begitu seseorang menyebutnya, keheningan itu akan hilang. Raja tertawa senang. Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Kau telah membuat hari-hariku lebih menyenangkan dengan kecerdikanmu. Akhirnya, Abu Nawas mendapatkan hadiah besar dari sang raja, dan namanya semakin dikenang sebagai orang paling cerdik di seluruh negeri.